Serangan Hamas melalui udara, darat, dan laut menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa badan-badan intelijen Amerika Serikat tampaknya tidak memperkirakan hal itu akan terjadi? Di manakah Mossad yang katanya badan intelijen tercanggih dan terkuat di dunia? Pertanyaan inilah yang menjadi tanda tanya besar netizen, terlepas dari pro kontra perjuangan Palestina. Bagaimana tidak? Sebagaimana yang kita tahu selama ini, Mossad sudah menorehkan banyak keberhasilan di kancah intelijen dunia. Namun, serangan Hamas pada Sabtu 7 Oktober kemarin seakan membuat Mossad hilang dari peredarannya. Badan Intelijen Israel memang telah lama dipandang sebagai yang paling mampu di dunia dengan serangkaian intelijen manusia, teknik penyadapan, dan sarana teknis pendukungnya. Namun berbeda dengan sebelumnya, kali ini Israel memang kecolongan besar. Sistem peringatan negara itu tidak berfungsi, pertahanan rudal yang kewalahan, dan respon yang lambat dari pasukan militer yang tampaknya tidak siap. Alhasil, Hamas mencapai kejutan taktis yang lengkap yang tercermin dalam korban tewas sedikitnya 700 warga Israel. Kelompok militan Palestina ini juga berhasil mengirim ratusan pejuangnya menembus tembok perbatasan, menerobos dengan buldoser, dan kemudian membunuh warga sipil dan tentara dalam baku tembak yang berlangsung berjam-jam. Keberhasilan ini mengejutkan para pejabat Israel dan Amerika yang berpengalaman di wilayah tersebut. Selama bertahun-tahun, Israel dibantu Amerika telah membangun jaringan penyadapan elektronik, sensor, dan informan manusia di seluruh Gaza. Israel juga sebelumnya sudah melacak dan memblokir jaringan Hamas, terutama mencegat pengiriman komponen rudal. Namun, keberhasilan di masa lalu ini justru membuat serangkaian pertanyaan tentang kegagalan Israel pada hari Sabtu kemarin. Mengapa sistem pertahanan rudal Iron Dome Israel yang kini berusia belasan tahun kewalahan menghadapi rentetan rudal murah namun mematikan di awal serangan? Bagaimana Hamas bisa membangun persenjataan roket dan rudal dalam jumlah besar tanpa intelijen Israel mendeteksi peningkatan pembangunan tersebut? Lalu, mengapa begitu banyak pasukan Israel yang meninggalkan atau menjauh dari Gaza sehingga memungkinkan Hamas menguasai pangkalan militer Israel di sana? Pertanyaan-pertanyaan ini hanya bisa dijawab jika kita mengetahui taktik pasukan Hamas. Taktik apakah itu? Berikut ulasannya. Taktik intelijen Hamas. Keberhasilan serangan Hamas ke wilayah Israel ternyata sudah dipersiapkan sejak lama. Taktik muslihat Hamas ternyata mampu mengecokkan konsentrasi Israel selama 2 tahun terakhir. Hamas ternyata membuat kampanye palsu bahwa mereka sudah tidak ingin berperang lagi, tetapi lebih fokus untuk menata ekonomi. Sementara Israel diyakinkan bahwa mereka mampu membunuh Hamas yang lelah berperang dengan memberikan insentif ekonomi kepada para pekerja Gaza. Hamas memberikan kesan kepada Israel bahwa mereka belum siap untuk berperang. Kata sumber yang dekat dengan Hamas sebagaimana dilansir dari Reuters. Hamas menggunakan taktik intelijen yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menyesatkan Israel selama beberapa bulan terakhir. Pejuang Hamas memberikan kesan ke publik bahwa mereka tidak bersedia melakukan perlawanan atau konfrontasi dengan Israel. Namun secara diam-diam pasukan Hamas membangun pemukiman tiruan Israel di Gaza
di mana mereka melakukan latihan pendaratan militer dan berlatih untuk menyerbunya. Hamas mampu membangun gambaran utuh bahwa mereka belum siap melakukan aksi militer melawan Israel. Kata sumber itu. Tipu muslihat Hamas ini pada akhirnya diakui Dinas Keamanan Israel. Mereka membuat kami mengira mereka menginginkan uang. Kata sumber itu dilansir Reuters. Sebagai bagian dari akal-akalannya tersebut, dalam 2 tahun terakhir, Hamas menahan diri dari operasi militer terhadap Israel. Bahkan ketiga kelompok bersenjata Islam lainnya yang dikenal sebagai Jihad Islam melancarkan serangkaian serangan, Hamas tetap berdiam diri. Inilah tipu muslihat Hamas yang membuat Israel terbuai. Skenario ini menjadi lengkap karena pada saat yang sama, pasukan Hizbullah yang didukung Iran di bagian utara terus menambah eskalasinya. Alhasil, kekuatan pasukan Israel banyak terkonsentrasi ke wilayah utara dan menjauh dari Gaza. Sikap menahan diri yang ditujukan oleh Hamas juga dilengkapi dengan aksi pura-pura kritik dari beberapa pendukungnya. Hamas dikritik karena sikap diamnya terhadap Israel. Sekali lagi, taktik ini bertujuan untuk membangun kesan bahwa Hamas mempunyai kekhawatiran ekonomi dan bukan perang baru. Israel pun semakin percaya bahwa pemimpin Hamas di Gaza, Yahya al-Sinwar, sibuk mengelola ekonomi Gaza daripada membunuh orang-orang Yahudi. Pada saat yang sama, Israel mengalihkan fokusnya dari Hamas karena mendorong kesepakatan untuk menormalisasi hubungan dengan Arab Saudi. Sebagai konsekuensinya, bagian penting dari rencana serangan tersebut adalah menghindari kebocoran strategi. Bahkan banyak pemimpin Hamas yang tidak mengetahui rencana tersebut dan saat berlatih, 1.000 pejuang yang dikerahkan dalam serangan tersebut tidak mengetahui tujuan pasti dari latihan tersebut. Ketika harinya tiba, operasi tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Langkah pertama adalah rentetan sekitar 5.000-an roket yang ditembakkan dari Gaza. Roket ini ditembak bertepatan dengan serangan para pejuang yang menerbangkan pesawat layang gantung atau para layang bermotor melintasi perbatasan. Israel pada saat itu sempat menembakkan 2.500 roket untuk menangkis roket Hamas. Namun begitu para pejuang Hamas yang menggunakan pesawat layang-layang mendarat di tanah, perhatian terbagi mereka mengamankan medan darat untuk mencegah Hamas masuk ke dalam tembok. Para pejuang Hamas menggunakan bahan peledak untuk menerobos penghalang dan kemudian melaju dengan sepeda motor. Tahap terakhir adalah menculik sandera untuk dipindahkan ke Gaza yang sebagian besar dilakukan pada awal serangan. Dalam salah satu penyanderaan yang dipublikasikan secara luas, para pejuang menculik pengunjung pesta yang melarikan diri dari pesta Rafah. Rekaman media sosial menunjukkan puluhan orang berlarian melintasi ladang ketika terdengar suara tembakan. Itulah sekilas gambaran taktik Hamas yang mengecohkan pertahanan Israel. Sejumlah faktor lain yang membuat intelijen Israel kecolongan akan dibahas pada video selanjutnya.